with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love running through like electricity. Bersiap. Kepada Bapak kita beri salam. Selamat pagi, salam Lima Gudi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, dengan sebaiknya kita berdua dalam Oke, baik, silakan dulu. Mana sekretaris? Hadir semua? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita bakar dulu semangat kita ya. Nah, siapa yang memimpin yel hari ini? Ya, silakan langsung maju. Teman-teman, kita melakukan yel-yelnya, tapi semuanya berdiri dulu. Bukan sembarang belajar. 1, 2, 3, ya. Bukan sembarang belajar. Ya, ekonomi menyenangkan. Ya, semangatku di hari ini. Demi masa depan cuan. Ekonomi baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan debat mengenai kesenjangan ekonomi. Nanti kita diharapkan mampu menguraikan konsep kesenjangan ekonomi secara aktual. Coba perhatikan dulu gambar yang di depan. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar yang di depan? Sudah dipikirkan? Sudah. Coba tunjuk tangan siapa yang bisa. Oke, Angel, silakan. Jadi kan Pak, menurutku kalau kita ingin lepas dari rantai kemiskinan, otomatis kita butuh melakukan sebuah yang namanya usaha. Dalam melakukan sebuah usaha ini, kita memerlukan yang namanya modal. Jadi dari siklus ini bisa kita tarik kesimpulan kalau yang kaum miskin tetap miskin jika walaupun sudah melakukan usaha, karena dibarengi dengan modal yang kecil, Pak. Iya, jadi jawaban Angel tadi menggambarkan bahwasanya kalau seorang yang miskin itu akan tetap miskin bila modalnya kecil. Jadi kalau kita sudah tahu akar atau masalah kemiskinan itu, maka kita harus tahu juga bagaimana solusi untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Gitu ya. Oke, kita akan membentuk kelompok atau tim. Ya, satu tim itu 3 orang. Untuk memperdalam wawasan kita atau pemahaman kita tentang bagaimana sebenarnya kesenjangan ekonomi, ya. Jadi kita hari ini akan mulai melakukan debat dengan mosi. Forum ini percaya bahwa pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Nah, kemudian siapkan argumen kalian dari sisi pro atau sisi kontra. Like electricity. Baik, silakan lihat di whiteboard. Ini ada barcode. Ini untuk LKPD kita. Silakan dikerjakan dengan timnya. Oke, dan jangan lupa dikerjakan di buku catatannya. Baik, Taking over your body. It's flowing through your mind. Baik, mekanisme debat kita adalah kita pakai sistem parlementer, di mana dalam satu tim ada nanti
3 orang atau 3 pembicara. Yang akan maju pertama adalah tim Melia dan kawan-kawan dan tim Rahel dan kawan-kawan. Ya, silakan diambil tempat. Untuk siswa kami, para audiens, ya kalian audiens di sini. Di sini kita akan mendengarkan dan menyaksikan debat ekonomi dengan mosi forum ini percaya bahwa pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Di sini kita sudah ada tim pro dan tim kontra, dan langsung saja kita dengarkan dari pembicara pertama dari tim pro. Di sini kami dari tim pro setuju bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada kaum miskin. Mengapa? Karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya, terutama yang kaum miskin. Dengan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung, dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pendidikan, kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Di sini kami dari tim kontra tidak setuju dalam mosi ini apabila pemerintah memberi bantuan kepada kaum miskin. Dilansir dalam indonesiabaik.id bahwa pada saat ini BPS sudah mencatat bahwa jumlah kemiskinan ini mencapai 25,22 juta. Apabila pemerintah memiliki kebijakan dengan memberikan bantuan, saya rasa itu akan membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, coba kita lihat dengan jumlah angka bahwa angka kemiskinannya adalah 25,22 juta, bagaimana pemerintah dapat memenuhi dana untuk memberi bantuan kepada mereka? Apakah pemerintah itu akan menambah hutang negara kita pada saat ini? Sedangkan pada saat ini saja hutang negara kita pada September sudah mencapai 8.473,90 triliun. Dan apabila pemerintah semakin memberikan bantuan kepada kaum miskin ini, saya rasa akan memerlukan dana yang semakin besar. Selain itu juga, pada tahun-tahun terakhir ini sudah diberikan yang namanya subsidi. Tetapi subsidi ini hanya akan menjual negara kita pada negara yang berkuasa. Karena apa tadi? Karena dalam memenuhi kebutuhan atau memberi bantuan kepada kaum miskin ini akan membuat kita atau membuat kebijakan suatu negara untuk berhutang ke negara yang berkuasa. Maka dari itu sama saja kita dengan menjual negara kita pada negara yang lebih berkuasa. Kami dari tim pro akan memberikan sanggahan kepada tim kontra. Ini tercatat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, yang terdapat pada pasal 6 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanganan fakir miskin yang meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada zaman COVID-19, itu kan pemerintah itu memberikan bantuan sosial kepada para masyarakat. Namun bantuan sosial itu malah meningkatkan inflasi ataupun pada harga barang itu berpengaruh. Coba berikan dulu tepuk tangan untuk kedua. Jadi langkah pembelajaran selanjutnya kita akan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Silakan tuliskan di bukumu kira-kira tim mana yang lebih kuat argumennya. Ini merupakan barcode untuk refleksi kita pada hari ini. Nah, di situ nanti kamu mengisi apa yang kamu dapatkan hari ini, apa yang kamu rasakan hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini, siapa kira-kira yang bisa membuat kesimpulan? Jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu kebijakan pemerintah memang bisa membantu masyarakat miskin, tetapi tidak baik dalam jangka panjang dan hanya menahan pendapatan kaum miskin. Baik anak-anak didik kami, pesan moral yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini untuk anak-anak kami yang mendapat bantuan KIF. Gunakan itu sebaik mungkin supaya apa? Supaya usaha pemerintah tidak sia-sia. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak tentunya mau mengapresiasi anak-anak didik kami yang maju debat hari ini. Gitu ya, sudah bagus. Jadi kedepannya ini bisa dijadikan sebagai contoh bagi teman-teman yang lain supaya mengambil data yang lebih aktual. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan salam Imagude. Salam Imagude.